Alkisah Kemala Al-Arifin, anak seorang biak peri yang diangkat menjadi anak Raja Shalih Ariman. Setelah besar dan hatam pengajiannya, ia pun disuruh kawin. Wahai anakku, telah tinggi elang itu terbang. Bukankah sudah saatnya ia membina sarang? Maaf ayahanda, apa maksud perkataan ayahanda? Menikahlah anakku. Maaf ayahanda, hamba tidak mau kawin karena tidak ada perempuan dan hanya betina belaka. Pergi, carilah istri yang benar-benar perempuan, bukanlah betina. Tapi ingat, jika kau gagal, kau akan dibunuh. Karena kamu sudah menurunkan marwah dan perempuan di negeri. Baik ayahanda, saya mohon izin pergi. Akhirnya, Kemala Al-Arifin berangkat membawa satu penjutan beras yang telah dicampur dengan berbagai jenis makanan, seperti rempah-rempah, kacang, gula, dan nyiur. Di dalam perjalanannya dan kemanapun kakinya melangkah, ia selalu meminta orang maupun gadis-gadis untuk memasakkan berasnya, namun tiada seorang pun yang sanggup. Maka selepas 6 bulan di jalan, sampailah Kemala Al-Arifin di negeri Askalandrung. Di sana, ia bertemu seorang peladang yang bernama Paman. Ia membantu Paman yang terlihat kesusahan. Paman pun berterima kasih kepada Kemala Al-Arifin dan bertanya dari mana ia berasal. Kemala Al-Arifin menceritakan semua kejadian yang ia lalui. Akhirnya, Paman membawa Kemala Al-Arifin untuk menginap di rumahnya. Sesampainya di sana, Kemala Al-Arifin mengeluarkan punjutan beras yang ia bawa sembari berkata pada Paman, Ini bekal hamba, mohon kira ditenangkan. Dang Sri Arif Laksana, anak perempuan dari Paman yang sangat rupawan lagi bijaksana, menuangkan beras itu, lalu diidangkannya, dipilih beras sama beras, hatta beberapa lama, hidangan yang lezat pun tersedia. Kemala Al-Arifin sangat gembira karena perempuan yang dicarinya sudah ditemui. Suatu hari, Paman bercerita segala kelakuan Kemala Al-Arifin pada istri dan anaknya. Dang Sri Arif Laksana juga menerangkan segala perbuatan Kemala Al-Arifin yang dirasa aneh. Dan keterangannya itu didengar oleh Kemala Al-Arifin yang makin suka hatinya, seperti kejatuhan gunung Manikam rasanya. Keesokan harinya, Kemala Al-Arifin pun meminang Dang Sri Arif Laksana pada bapaknya. Kemala Al-Arifin dan Dang Sri Arif Laksana pun menikah. Setelah genap 3 bulan, Kemala Al-Arifin teringat akan perjanjiannya dengan sang raja, lalu berjalan pulang ke negeri bersama-sama dengan istrinya. Selang beberapa lama, Kemala Al-Arifin sampai di istana, lalu pergi menghadap baginda. Semua orang tercengang melihat rupa Dang Sri Arif Laksana yang seperti bidadari dari surga cantiknya. Bahkan para menteri berdoa supaya Kemala Al-Arifin mati atau terkena suatu bencana, supaya mereka dapat meminang istrinya. Niat jahat itu juga timbul di dalam hati sang raja sendiri. Pada suatu hari, raja berpura-pura uzur dan meminta Kemala Al-Arifin pergi mencari obatnya, yaitu hati musang berjanggut. Raja juga mengancam apabila Kemala Al-Arifin gagal, maka ia akan dibunuh. Dengan hati yang masyghul, Kemala Al-Arifin pulang ke rumahnya. Dang Sri Arif Laksana menyabarkan hati suaminya. Itu bersembunyilah di rumah, akan kukabarkan jika kau sudah pergi. Baiklah Dinda, hamba mengerti. Menteri-menteri dan raja semua datang untuk melepas rindu pada Dang Sri Arif Laksana. Dengan bijaknya,
Dang Seri Arif Laksana mengatur supaya mereka datang pada waktu yang berlain-lain dan mempermainkan mereka. Kadi adalah orang terakhir yang datang, sehingga ia dipersilahkan singgah tanpa Kadi duga. Tiba-tiba Kemala Al-Arifin keluar dan menusukkan Kadi dengan sebuah pedang, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung besar. Pada keesokan harinya, Kemala Al-Arifin membawa karung besar itu ke hadapan sang raja dengan berkata, Ki Musang berjanggut, yang ayahanda inginkan telah hamba dapatkan. Raja dan menteri-menteri tercengang tatkala melihat di dalam karung besar itu adalah mayat Tuan Kadi. Maka sadarlah raja bahwa istri Kemala Al-Arifin betul-betul perempuan dan bukan betina. Dianugerahinya gelar Datuk Sri pada Kemala Al-Arifin dan gelar Toh Puan Lela mengerna pada Dang Seri Arif Laksana. Pada akhirnya, Kemala Al-Arifin dan Dang Seri Arif Laksana hidup dengan bahagia.